Ya, pertanyaan Kustia Bekasi. Shalom Pak Ubaca. Saya dengan Kustia dari Bekasi, Jemaat Gereja Internet diberkati. Jemaat Gereja Internet ya. Arahan dan petunjuk dari Pastor Ubaca untuk pemulihan rumah tangga saya. Saya sudah 4 tahun ditinggal suami dan beliau menggugat cerai saya. Beliau katakan kami tidak cocok dan tidak mau diajak ngobrol untuk penyelesaian masalah ini. Dan almarhum mertua saya semasa masih hidup mendukung keputusan suami saya itu. Banyak alasan yang tidak masuk akal dia ucapkan agar bisa bercerai melalui pengadilan. Walaupun gugatan beliau yang pertama kalah sampai tingkat Mahkamah Agung. Sekarang beliau menggugat cerai kembali dengan alasan saya melakukan baptis selam. Minggu depan adalah putusan pengadilan. Saya tahu kami sama-sama salah komunikasi dan itulah salah satu penyebab masalah ini. Saya sudah berjuang berdoa, puasa dan mengucapkan perkataan profetik untuk masalah ini. Apalagi yang bisa saya lakukan Pastor Ubaca untuk masalah ini. Saya hanya berpegang pada firman Tuhan. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Mohon petunjuk dan arahan dari Pastor Ubaca agar terjadi pemulihan dalam rumah tangga saya. Suami disadarkan dan dilepaskan dari roh perzinahan dan kutuk keturunan. Saya rindu terjadi pemulihan rumah tangga kami dan rindu melayani Tuhan bersama suami dalam roh dan kebenaran untuk pemulihan namanya, untuk kemuliaan namanya. Terima kasih. Ya, saya rasa bagus. Ya, ini ada pertanyaan luar biasa, Ibu Kustia. Ya, saya baca ini, saya akan memberi pengarahan. Ada beberapa. Yang pertama, langkahnya sudah benar. Ada usaha untuk pemulihan rumah tangga. Sekalipun suami gugat cerai, ibu tetap tidak mau mempertahankan supaya keluarganya sudah utuh. Itu sudah bagus ya. Lalu ada beberapa pengarahan dari saya. Yang pertama, ibu harus yang pertama punya iman lebih dulu. Saya ulang lagi, ibu harus apa? Punya iman bahwa rumah tanggamu bisa dipulihkan. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan. Ya, jadi Ibu Kustia mengharapkan pernikahanmu bisa dipulihkan, harus punya iman. Jadi bukan sekedar pengharapan, tapi punya iman. Tuhan akan tolong. Ya, janji Tuhan satu orang diselamatkan, seluruh keluarganya akan diselamatkan. Yakin, dengan iman berdoa pada Tuhan. Karena doa dengan iman, dengan doa saja biasa, doanya berharap saja beda. Belajar di Alkitab tadi saya katakan, iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan. Jadi mengharapkan pemulihan, imani, dipulihkan, ditolong oleh Tuhan, dipulihkan, ditolong oleh Tuhan. Tadi sudah bagus perkataan-perkataan profetik, tapi ada satu lagi, perkataan profetik dengan iman. Ya, itu beda sekali. Saya belajar di Alkitab, Yesus selalu berkata apa? Terjadi dengan imanmu. Untuk bisa tahu, ibu sendiri jawab dalam hatimu, yakin enggak? Tuhan pulihkan pernikahanmu. Nah gitu, dengan iman. Yang kedua, tadi saya lihat di sini komunikasinya yang salah. Ya, sekarang tetap berusaha membangun komunikasi dengan yang benar. Khususnya supaya suasana bisa jadi baik, jangan saling menuntut, jangan mengungkap masa lalu, Saudara. Jadi mulai belajar, berusaha minta hikmat Tuhan supaya bisa ada komunikasi yang baik. Tadi seringkali tidak mau tapi berusaha. Yang ketiga, yang penting lagi adalah hatimu memang mengasihi suami. Jangan simpen sakit hati, jangan simpen kepahitan hati.
diperlakukan seperti apapun, ingat punya iman. Kedua, belajar membangun hubungan yang baik. Ketiga, sungguh-sungguh hatimu mengasihi. Sebab hati yang mengasihi akan menolong komunikasi jadi baik. Ngalirnya perkataan baik. Pertama, iman pada Tuhan. Tuhan tolong. Lalu mengasihi suaminya, nanti tindakanmu akan bagus. Ya, jangan bingung, jangan hidup dengan keadaan. Minggu depan keputusan apa? Pokok percaya Tuhan yang menolong. Ya, dibutuhkan iman untuk mengalami mujizat. Nah, itu saudara ya. Sekarang saya akan bacakan beberapa kesaksian. Ya, saya baca ada kesaksian dari siapa ini? Bayu. Ya, kemarin sempat saya baca di grup gereja internet. Bayu mungkin juga sedang dengarkan. Saya bacakan ya kesaksian lewat WhatsApp. Shalom saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin bersaksi kalau saya telah bebas dari penjara ya kemaluan. Jadi saya ingin bersaksi ya. Kemarin pada bulan April akhir saya diizinkan ya terkena COVID-19 karena hasil laboratorium reaktif COVID-19. Setelah itu aku hanya bisa tersenyum dan tidak gelisah karena saya tahu tubuh saya milik Tuhan dan Tuhan adalah ya Bapa yang baik. Dia tidak akan mengecewakan aku di saat aku berharap padanya. Singkat cerita, saya dirawat di rumah sakit Udayana, Bali. Lalu saya malam muntah darah. Dan saya jujur drop. Dan takut saya hanya bisa menangis. Drop dan takut. Saya hanya bisa menangis dan berharap kepada Tuhan Yesus. Karena di sana aku tidak punya siapa-siapa. Orang tuaku di Solo semua. Lalu aku mendengarkan Pondok Daud online. Ya, jadi dalam keadaan seperti itu dengarkan Pondok Daud online. Luar biasa gereja kita ada Pondok Daud online 24 jam. Dimanapun saudara, kapanpun saudara, ya saat saudara butuh Tuhan, gak tahu bagaimana, setel saja Pondok Daud online. Saudara bisa ya ikut Pondok Daud online, saudara bisa mudah mendekati Tuhan, ketemu dengan Tuhan. Nah, ini luar biasa. Lalu aku dicek sama dokter. Setelah dicek dokter bilang, ya kami harus sabar dan kami harus istirahat. Terus jaga, jangan banyak pikiran. Lalu dokter itu pergi. Lalu tidak lama kemudian datanglah 2 perawat. Dan dia pria dan wanita. Aku tidak bisa melihat wajahnya. Aku hanya bisa menangis. Tapi perawat pria itu bilang dan berkata, "Hei anakku, Bayu yang kukasih, mengapa kamu takut penyakit tidak menentukan kamu mati dan ya tidak menentukan kamu mati dan hidup. Akulah yang menentukan hidup dan kematian orang. Akulah gembala yang baik, tidak akan membiarkan dombaku terluka. Bangkitlah dan jadilah terang untuk dunia ini. Ya kamu sudah sembuh anakku." Lalu ketika aku amini dan dengan iman dan lantang, lalu di saat itu pula sudah tidak ada kedua perawat tersebut. Lalu aku tanya-tanya ya kepada dokter ya pagi hari yang petugas ya cek kamar saya. Lalu saya tanya, apakah ada perawat yang datang jam 12 malam? Jawab dokter dan perawat, tidak ada. Ya, soalnya jam begitu tidak ada yang masuk. Ya, tidak bisa. Ya, kamu bisa lihat CCTV. Di saat dilihat di CCTV, hanya ada bayangan putih masuk kamar saya. Dan seketika aku menangis
dan terharu. Engkaulah yang datang dan sembuhkan aku di jam 12 malam. Lalu mulai malam itu pula aku tidak muntah darah lagi. Dan saat saya dites swab pertama 2 kali hasil tersebut hilang. Dan dokter terus mencari hasil swab tersebut. Jujur aku hanya bilang, Tuhan, apa yang terjadi? Kenapa? Hasilnya hilang. Tapi dalam hatiku Roh Kudus berkata, berdoa minta tolong Tuhan. Lalu aku berdoa terus menerus kepada Tuhan. Tepat pada malam hari aku berdoa syafaat. Dan aku berdoa, Tuhan bantu aku. Lalu besok pagi saya diswab lagi. Dan itu yang ketiga kalinya. Tapi saya tanya dokter juga, bagaimana kok udah ketemu hasil swabnya? Jawabnya belum. Tapi aku tidak pesimis. Aku tetap berdoa sampai saya menangis dan mohon kepada Tuhan untuk menolong aku. Tepat jam 12. Aku membuka laci dan aku menemukan 2 surat. Dan di saat saya buka, dan hasilnya adalah hasil swab saya. Dan hasilnya ada negatif COVID-19. Dan saat itu ketika aku sujud dan bersyukur kepada Tuhan Yesus karena mujizatnya. Dan besoknya pada saat saya perawat datang dan dokter datang, saya tanya, dok, kemarin ada perawat, ada dokter datang ke kamar saya. Soalnya hasilnya sudah ada di laci saya. Jawab dokter itu, tidak ada satupun perawat datang ke kamar kamu, dek. Dan seketika aku berkata dalam hati, ini mujizatmu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lalu dokternya tanya, kok hasilnya sudah ada di tangan kamu, dek? Nggak tahu, dok. Mungkin ini Tuhanku Yesus yang bawa menemukan dan jadinya langsung dikasih ke aku. Luar biasa sekali, saudara. Dan yang paling bahagia bagi saya sembuh dari COVID saat saya yakini kata-kata profetik yang Paul Baca ajarkan. Jadi singkatnya saudara, Bayu ini dites dan ditentukan kena COVID. Pertama tetap punya iman, tapi akhirnya muntah-muntah saudara darah, saudara. Dan karena muntah darah seperti itu, saudara lemah semua, tubuhnya tidak berdaya. Akhirnya juga jadi takut, saudara. Hanya bergumul berdoa, saudara. Supaya sungguh-sungguh Tuhan bisa sembuhkan. Hebatnya jam 12 malam ada tadi sepertinya 2 perawat yang datang. Lalu berkata, Pak Yu, kenapa engkau takut? Akulah Tuhanmu. Hidupmu bukan di tangan COVID atau apapun, hidupmu di tangan aku. Aku menyembuhkan kamu. Dia hanya amin, amin, amin. Lalu setelah dia lihat 2 orang itu sudah hilang. Sudah tanya dokter, kemarin jam 12 perawat saya datang. Dokter berkata nggak ada, jam 12 malam nggak ada orang yang jaga sampai ke sini, nggak ada. Dia tahu yang datang dan yang menyembuhkan Tuhan Yesus. Luar biasa. Bahkan diulangi lagi ada peristiwa hasil swabnya itu bisa hilang. Saudara, dicari nggak bisa ketemu, saudara. Tapi sekali lagi terulang lagi, saudara. Malam-malam jam 12 buka laci, malah ada di laci lagi. Dokternya juga heran kok bisa ketemu. Siapa yang ngasih kamu, kok kamu sudah punya. Lalu sekali lagi Tuhan Yesus yang memberikan. Kalau saudara bisa ingat ini perkara supernatural. Ini membuktikan Tuhan kita Yesus itu nyata. Bukan hanya sekedar agama, tapi kita sedang ikut Tuhan yang nyata. Kuasanya nyata. Kasihnya nyata. Dia hidup nyata. Dia berkarya sampai sekarang nyata. Dia bisa datang. Dia bisa menyembuhkan. Dia bisa
memberikan yang hilang ditemukan kembali, saudara. Luar biasa, saudara. Dan yang terakhir dikatakan, selain tadi pondok Daud luar biasa, di pondok Daud dia ucapkan perkataan profetik dengan yakin, dengan iman. Saudara, waktu pondok Daud itu, saudara, hukumnya gini, di pondok Daud itu masuk hadirat Tuhan. Ya, waktu masuk hadirat Tuhan itu sangat mudah ketemu Tuhan. Saat ketemu Tuhan, lalu mengucapkan perkataan profetik. Itu perkataan nubuatan. Itu mengatakan yang Tuhan katakan. Mengatakan dengan iman. Maka kuasa Tuhan terjadi. Maka mujizat terjadi. Saya juga dorong setiap saudara mantap. Saya percaya kalau saudara lakukan dengan iman, saudara lihat kuasa Tuhan. Mujizat Tuhan dinyatakan luar biasa. Saudara semua yang dengar kesaksian-kesaksian tahu Tuhan kita itu nyata. Bukannya sekedar ya sejarah, bukannya sekedar ya agama diajari baik saja. Tuhan nyata. Tuhan bisa ngajari baik. Tuhan bisa membukakan yang kita tidak mengerti. Tuhan bisa memberi tuntunan yang nyata. Tuhan bisa menolong saat kita tidak berdaya. Saudara, luar biasa. Ikut Tuhan dengan iman, dengan percaya, dan terus mendekat pada Tuhan. Ya, satu lagi saudara. Linatan. Shalom Pak Ubaja, dalam kesempatan ini saya mau bersaksi kebaikan dan mujizat Tuhan melalui live streaming Pastor Ubaja minggu yang lalu. Waktu itu hari Rabu, ya seperti ini saudara, saya mengikuti live streaming Pak Ubaja. Saya minta didoakan untuk tangan saya yang terkena radang sendi. Radang sendi saudara. Puji Tuhan, Tuhan luar biasa. Hari Kamisnya tangan saya sudah sembuh sempurna. Luar biasa. Tuhan luar biasa ya pakai Pak Ubaja dan tim pelayanan keluarga Allah. Terima kasih Pak Ubaja atas dukungan doa. Tuhan Yesus berkati pelayan Pak Ubaja. Jadi saudara ya seperti live streaming seperti ini imani. Seringkali justru saat kita sedang mengikuti live streaming Tuhan kadang-kadang sudah sembuhkan. Saat lagu penyembahan saja kadang-kadang Tuhan nyatakan hadirannya. Saudara kali perjumpaan dijamah disembuhkan. Saat tadi doa-doa, kalau saudara tangkap juga waktu saudara sakit doa tentang kesembuhan, saudara tangkap. Seringkali saudara mengalami kesembuhan. Masalah rumah tangga, tangkap imani. Seringkali itu terjadi. Masalah keuangan, pekerjaan sama. Apalagi juga firman. Kalau firman itu rema saudara. Ada petunjuk Tuhan. Nah petunjuk Tuhan, perkataan Tuhan, janji Tuhan ditangkap. Dengarkan firman itu sungguh-sungguh. Jangan hanya sekedar dengar untuk pengetahuan. Khotbahnya baik, lucu, ya macam-macam. Enggak, ini Tuhan sedang berbicara. Dengarkan. Firman Tuhan itu perkataan Tuhan. Nah, saya ya berharap, saya doakan saudara sungguh-sungguh akan diberkati Tuhan. Sekarang kita akan belajar firman. Dari pertanyaan, dari kesaksian-kesaksian, saya rasa Tuhan teguhkan. Kita akan belajar dengan tema dibutuhkan iman. Dibutuhkan apa saudara? Dibutuhkan iman untuk ya mujizat. Untuk dapat mujizat dibutuhkan iman. Tidak cukup hanya berharap. Tidak cukup hanya sekedar doa. Dibutuhkan iman. Untuk dapatkan janji Tuhan. Untuk meraih janji Tuhan dibutuhkan iman. Untuk mendapatkan jawaban doa dibutuhkan iman. Untuk mendapatkan apapun ya dari Tuhan dibutuhkan apa saudara? Iman. Iman itu percaya sungguh-sungguh sekalipun belum dapat. Iman itu percaya sungguh-sungguh sekalipun nggak tahu bagaimana caranya. Iman itu percaya sungguh-sungguh saudara akan hal yang diminta. Tuhan berikan. Itu iman saudara ya. Jadi kita akan belajar sekarang ya dibutuhkan iman untuk mujizat. 1 Samuel pasal 1 saudara ayat 1 dan seterusnya. Kita akan belajar ya tentang lahirnya
Samuel. Samuel itu saudara seorang nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Saudara, saya ulangi, Samuel itu seorang nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia yang mimpin umat Allah, dia yang mengurapi Saul jadi raja, dia juga yang mengurapi Daud jadi raja. Itu luar biasa sekali. Ya, lah bagaimana ya Samuel yang dipakai Tuhan luar biasa itu bisa lahir? Bagaimana bapak atau ibunya bisa melahirkan seorang yang dipakai luar biasa seperti Samuel? Saya ajak baca sekali ya. 1 Samuel pasal 1 ayat 1 mulai. Ada seorang laki-laki dari Ramataim, ya, Sofrim, dari pegunungan Efraim. Namanya Elkanah bin Yoroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Ya. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tapi Hana tidak. Artinya Hana tidak punya anak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta di Silo. Jadi saudara Elkanah ini adalah orang ya yang setiap tahun itu setia datang ke bait Allah membawa persembahan. Dia mau sujud menyembah pada Tuhan. Dia mempersembahkan ya persembahan saudara ya kepada Tuhan semesta alam di Silo, karena saat itu ya tabernakel Musa saudara, tabut Allah ada di Silo. Jadi seorang yang setia kepada Tuhan untuk datang jauh-jauh dari luar kota menyembah itu terus dikatakan tahun ke tahun. Jadi terus konsisten datang menyembah Tuhan. Terus konsisten datang mempersembahkan pada Tuhan. Nah, saudara, tapi dikatakan di sini ya salah satu istrinya bernama Hana, dikatakan saudara ya tidak punya anak, mandul lah gitu ya, tidak bisa atau tidak punya anak saudara. Ya saudara, kadang-kadang dalam kehidupan kita bisa lihat banyak, ada orang karena dosanya. Saya pernah ngajar kemarin beberapa waktu lagi, kenapa doa belum dijawab ya, salah satunya karena tidak ada iman. Seperti tadi saya katakan, salah satunya karena dosa. Kadang-kadang orang berbuat dosa, akhirnya mengalami penderitaan. Doanya ya tidak dijawab, saudara. Ya karena sedang diproses, sedang dibentuk. Karena lagi nunggu waktunya Tuhan. Masih ingat ya kemarin itu. Nah sekarang kita lihat orang lagi yang sungguh-sungguh seperti Elisabeth Zakaria, tapi istrinya nggak punya anak. Saya percaya Elkanah, khususnya Hana, saya percaya berdoa, saudara. Ya, saya percaya terus berdoa, tapi nyatanya doanya belum dikabulkan, saudara. Lanjutkan lagi. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, ya Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkanah mempersembahkan korban, ya satu hari sedang memberikan korban lagi, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Bukan hanya ya nggak punya anak, termasuk saudara ya berkatnya cuma sedikit sekali. Ya Pinena istri yang satunya lagi diberi satu bagian, semua anak-anaknya dia yang laki-laki
diberi satu bagian, semua anaknya yang perempuan juga satu bagian. Tapi Hana karena nggak punya anak, cuma dapat satu bagian saja. Jadi saudara sudah nggak punya anak, berkatnya cuma sedikit sekali, saudara. Ayat 6. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, sengaja saudara diejek, ya disakiti hatinya supaya dia emosi gusar, saudara. Karena Tuhan telah menutup kandungannya, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, terus menerus diejek, saudara. Oh, dilecehkan, disakiti hatinya, saudara, supaya dia bergusar. Berapa lama, saudara? Dari tahun ke tahun. Ada saudara yang belum punya sesuatu karena doanya belum dijawab, berkatnya cuma sedikit, malah disakiti terus. Ada yang nyakiti terus dari tahun ke tahun. Saudara, ini luar biasa. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Pinena menyakiti hati Hana. Ini Hana juga senantiasa bersama suaminya, ya, ke bait Allah untuk menyembah, untuk beribadah, untuk mempersembahkan, tapi disakiti terus. Saya bersyukur dia tetap tekun ke rumah Tuhan. Sekalipun disakiti terus, setiap pergi disakiti, tapi dia ikut terus, saudara. Sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lah, akhirnya ya anak ini sedih, saudara, menangis dan tidak mau makan, saudara. Sampai ya dia terus menangis sampai tidak bisa makan lah gitu, tidak mau makan. Lalu karena suaminya berkata padanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Jadi dia sedih, ya, dia itu nggak mau makan, dia menangis. Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Saudara, ya istrinya berusaha menghibur, tapi sekali lagi sama saja, dia tetap sedih, hatinya sakit, dia nggak mau makan sampai kurus mungkin, saudara. Sampai lemah tubuhnya mungkin, saudara. Dan terus dia menangis, saudara. Hidupnya penuh dengan tangisan, bukan penuh dengan tawa. Hidupnya penuh dengan kesedihan, bukan penuh kebahagiaan. Saya tidak tahu adakah di antara saudara yang hidupmu punya pergumulan, tapi doa-doamu belum dijawab dari tahun ke tahun, saudara. Sehingga berkatnya, ya anugerah, saudara terima dari Tuhan rasanya sedikit sekali, saudara. Malah ditambah lagi ada yang terus nyerang, nyakiti saudara. Ini dialami, saudara. Sampai sekali lagi Hana sedih, hatinya, saudara, nangis, tidak mau makan, tinggal tadi. Ayat 9. Pada satu kali setelah mereka habis ya makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait Allah, bait suci Allah. Dan dengan hati yang pedih, ia berdoa. Dengan hati yang apa, saudara? Pedih. Katakan dengan hati yang apa, saudara? Dengan hati yang pedih, ia berdoa kepada Tuhan. Sambil apa, saudara? Menangis terseduh-seduh. Ya, dia datang terus setiap tahun di bait Allah karena kotanya lain. Saudara, bait Allah di kota yang lain. Dari jauh datang, saudara. Oh, menyembah Tuhan, sujud. Oh, mempersembahkan korban. Tapi tambah lagi doa dengan hati yang sedih, saudara. Dan terus nangis terseduh-seduh, saudara. Ya, jadi kadang-kadang kita kalau tidak hati-hati bisa ngalami seperti itu, saudara. Ya, layak enggak anak ini sedih? Saya mau tanya menurut saudara, layak enggak sedih? Atau benar enggak anak ini sedih sampai sakit hati, sampai enggak mau makan, sampai nangis terus? Ada gunanya keadaan seperti Hana?
Saudara, yang doanya belum dijawab, gak punya anak, berkatnya sedikit, terus diserang sama orang, saudara, ya layak enggak? Atau ada faedahnya enggak? Sedih, ada faedahnya, nangis terus, ada faedahnya enggak? Enggak bisa makan, jangan. Tidak akan bisa memantu. Dari tahun ke tahun terus seperti itu, saudara. Nyatanya kesedihannya, tangisannya, saudara, nggak mau makannya, nggak bantu dia. Terus saja keadaan seperti itu. Tiap tahun sama saja. Saja setiap saudara yang alami masalah seberat apapun, saudara, jangan mau hanyut dalam kepedihan. Jangan mau simpen sakit hati. Jangan mau simpen kecewa pahit hati. Saudara, rugi sendiri. Makin pahit hati, kita makin menderita. Makin tawar hati, makin gak punya kekuatan. Saudara. Ya, jadi jangan sampai seperti itu. Sekalipun dana seperti ini petunjuk bagi kita, bagi saudara. Ya, tapi kita sudah baca dari tahun ke tahun, tetap saja. Sekalipun ya ke bait Allah, sekalipun berdoa, tapi dengan hati yang pedih tadi dikatakan, tapi dengan tangisan, ya, tapi dengan sikap sampai nggak mau makan, nggak memulihkan keadaan. Nah, sekarang kita akan baca ada langkah baiknya bagaimana dia bisa mengalami saudara mujizat. Ayat 11, kemudian bernasarlah ia. Kemudian apa saudara? Bernasarlah ia. Sekali lagi. Kemudian apa? Bernasar. Itu seperti itu, bernasar itu berjanji kepada Tuhan. Katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat padaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan pada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara, saya ajak ya, dia mengalami banyak ya saudara ya. Ya, doa tidak punya anak, berkatnya sedikit, terus diserang ya sama Pinena, saudara. Lalu dia punya sikap sakit hatinya, saudara. Doa dengan hati yang sakit, dengan tangisan, gak mau makan, gak menyelamatkan. Ya, sekarang dengar. Sekarang ada satu ini luar biasa. Dia bernasar pada Tuhan. Atau dia berjanji. Minta disertai janji, itu bernasar. Saya ulangi ya. Minta disertai janji. Dia berkata, Tuhan, kalau engkau ingat padaku, engkau memberikan aku anak laki-laki, ya, aku berjanji, anak yang kau berikan ini, aku persembahkan, aku berikan padamu. Lagi, seumur hidupnya menjadi milikmu. Bukan milikku. Seumur hidupnya menjadi milikmu. Melayani engkau sepenuhnya. Seumur hidupnya. Ya, lalu dikatakan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya itu sebagai satu tanda nasir Allah. Orang yang sudah memang dimeteraikan ya untuk Tuhan. Lah, dalam kehidupan saya perhatikan saudara, doa, minta, disertai dengan bernasar, itu punya kuasa lebih besar. Saya ulangi saudara, hanya minta saja, tapi minta disertai bernasar, itu kuasanya lebih besar. Saudara bisa baca banyak dalam kitab. Saudara bisa lihat banyak kehidupan. Orang yang bernasar biasanya lebih mudah menyentuh hatinya Tuhan. Lebih mudah akhirnya dikabulkan oleh Tuhan. Ya, bukan hanya minta ya saja, tapi disertai bernasar. Apalagi bernasarnya ganti untuk memberi pada Tuhan. Dia minta diberi anak. Setelah diberi anak, dia janji berikan anak ini untuk Tuhan. Itu punya kuasa besar, lebih besar.
Saudara minta diberkati. Saudara berjanji bernasar. Berkat yang Tuhan berikan untuk memuliakan kau. Untuk engkau tuh. Aku akan persembahkan. Ada orang yang janji seperti itu. Dulu saya pernah lihat seorang ibu. Miumnya saudara. Ada kista besar sekali. Lalu disuruh operasi di Singapura. Dia takut. Lalu dia bernasar pada Tuhan. Tuhan, jangan sampai operasi Tuhan. Takut. Oh, biarpun di Singapura dia takut kalau sudah cerita operasi takut. Tuhan, jangan operasi, tolong aku sembuhkan. Aku berjanji, itu bernasar. Aku bernasar, aku berjanji. Semua dana untuk ke Singapura, untuk operasi. Semua dana yang harusnya dipakai untuk operasi. Ya, kistanya diambil. Aku lebih baik bawa ke gereja. Persembahkan untukmu, untuk pekerjaanmu Tuhan. Daripada dioperasi, tolong. Takut operasi, tolong mujizat. Dan saya itu heran saudara. Ibu ini bersaksi. Enggak lama, ya belum, enggak lama. Tiba-tiba waktu ke kamar kecil, dia buang ya air kecil. Tiba-tiba kistanya itu keluar semua. Sembuh. Nah, saudara ini juga sama. Hana ini minta disertai bernasar. Ya, bernasarnya adalah ini untuk Tuhan. Karena itu keinginan Tuhan. Tuhan ingin memberkati kita supaya kita jadi berkat. Jangan minta berkat saja. Punya doa yang lebih hebat. Mintalah aku jadi berkat Tuhan. Bukan hanya minta diberkati. Aku jadi berkat Tuhan. Bukan minta hanya sekedar disembuhkan. Aku akan pakai tubuhku untuk melayani kau Tuhan. Aku akan pakai tubuhku untuk selamatkan banyak orang. Nah itu luar biasa. Ini langkah pertama yang dilakukan oleh Hana. Sekarang kita lanjutkan. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hati dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Mabuk kok di bait Allah. Lalu kata Eli padanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu itu seorang perempuan dusila. Sebab karena besarnya cemas dan sakit hatiku berbicara demikian. Ayat 17 sudah perhatikan. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan padamu apa yang kau minta daripadanya. Saudara tahu enggak? Imam Eli saat itu jadi imamnya, hamba Tuhannya. Saya percaya ya, saat itu Tuhan menjawab melalui Imam Eli. Dia sudah berdoa dari tahun ke tahun, enggak pernah ada jawaban. Tapi saat itu dia minta disertai bernasar. Setelah dia minta sertai bernasar, sementara dia masih doa terus, saudara. Imam Eli lihat, ini kok mulutnya gerak-gerak, disangka mabuk. Dia berkata, enggak, aku tidak mabuk, tapi karena ini ya sedang berdoa seperti ini. Lalu Eli mengucap, saya percaya dipakai oleh Tuhan untuk mengatakan, pergilah dengan selamat, ya, disuruh pulang dengan selamat. Sekarang, dan Allah Israel akan apa? Memberikan padamu apa yang kau minta darinya. Dijawab saat itu. Sekalipun baru janji. Jadi dia berjanji disertai nasar. Lalu dibalas oleh Tuhan janji. Tuhan akan memberikan anak. Tuhan jawab doamu. Luar biasa. Sekali lagi ya. Dia memberikan janji sertai bernasar. Saat itu Tuhan balas janji.
akan menjawab doanya. Ada kuasa. Kita lanjutkan lagi. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu. Ia saudara mau makan. Dulunya tidak mau makan. Kenapa tidak mau makan? Karena sedih. Sudah putus asa, ngapain makan. Sekarang setelah dapat janji Tuhan. Setelah dapat rema. Setelah dapat saudara pewahyuan rema. Dia mau makan. Artinya senang sekarang. Dulunya hatinya susah sampai nggak mau makan atau nggak bisa makan. Sekarang hatinya senang mau makan. Dan mukanya tidak muram lagi. Wah, cerah. Bukan nangis lagi. Sudah, wah tidak muram lagi. Sukacita mukanya. Itu karena apa? Iman. Mulai ada iman, senang. Wow, Tuhan jawab doaku. Sekalipun belum menerima. Wah, mukanya tidak muram sukacita. Sekalipun belum terjadi, belum dapat. Dia sekarang punya iman. Dulunya sakit hati. Dulunya pahit hati. Dulunya sedih hati. Sekarang hatinya sukacita karena punya iman. Orang punya iman gak bisa sukacita, gak bisa sedih. Sedih itu karena kita belum punya iman. Ya, keesok harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan anak istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Bertahun-tahun sepertinya terlupakan. Sekalipun Tuhan gak bisa lupa sebetulnya saudara. Karena doanya hanya doa dengan kesedihan, doa dengan tangisan, doa dengan kesusahan, doa tidak punya iman artinya. Tidak dengan iman. Sekarang dia bernasar. Satu, dibalas. Ya dia berjanji, dibalas Tuhan berjanji. Dia tangkap. Dia percaya dengan perkataan Tuhan. Janji Tuhan. Firman Tuhan. Sukacita. Lalu dikatakan, saudara, ketika Elkana bersetubuh dengan anak istrinya, Tuhan ingat padanya. Maka setahun kemudian, ya mengandunglah anak itu dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia namai anak itu Samuel. Saudara. Sebab katanya, aku telah meminta daripada Tuhan. Samuel artinya Tuhan mendengar. Tuhan mendengar doanya Hana. Maka anaknya diberi nama Tuhan mendengar. Artinya Samuel Tuhan mendengar. Sama. Tadi tema firman ini apa? Butuh iman. Untuk dapatkan janji Tuhan. Dibutuhkan iman. Untuk dapat mujizat Tuhan. Dibutuhkan iman. Untuk dapat kasih karunia Tuhan. Saudara, saya percaya ini sesuatu yang penting sekali saudara. Tadi lagu yang terakhir juga aku percaya janjimu. Betul saudara? Nah sekarang lanjutkan lagi. Elkana, laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya. Mempersembahkan korban 9 tahunan. Dan korban nasarnya pada Tuhan. Saya lihat Elkana, keluarga ini luar biasa. Setia ibadah. Setia memberikan persembahan. Saudara. Dan sekarang karena dia sudah bernasar. Dijawab doanya. Dia setia. Dia mengembalikan nasarnya. Dia lakukan nasarnya. Itu harus saudara. Alkitab berkata. Kalau engkau bernasar. Jangan sampai tidak menepati nasarmu. Itu bahaya. Lebih baik jangan bernasar. Kalau sudah bernasar disertai janji dengan Tuhan. Lalu Tuhan sudah menggenapi, sudah lakukan bagiannya. Jangan sampai ingkar janji. Jangan sampai tidak menggenapi nasarmu.
Kelihatannya Tuhan sedang bicara dalam hati saya. Saudara, ada yang belum nepati nasarmu. Tuhan sedang kata pada saudara. Firman ini sedang bilang, tepati nasarmu. Jangan ingkar nasar. Kalau engkau bernasar, jangan sampai tidak melakukan. Ya, penting belajar seperti Elkana. Oh, ini setiap tahun demi tahun selalu saudara jauh dari luar kota tetap datang ibadah, mempersembahkan korban sembelihan tahunan, nasarnya dibayar. Saudara, jangan sampai tidak. Seperti tadi ibu, wah Tuhan jangan operasi Tuhan. Ya, oh Tuhan sembuhkan saja semua biaya operasi sudah. Aku bawa persembahkan ke gereja untuk pekerjaanmu. Saudara, akhirnya dia lakukan saudara. Nah itu penting. Bukan hanya itu, khususnya Hananya. Lanjutkan ya saudara. 24, setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanya dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung, dan sebuyung anggur untuk diantarnya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Karena itu jadi aturan, syarat saat itu. Kalau kita mau ya bernasar, mengembalikan nasar. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak. Ya. Itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara Tuanku, demi Tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat Tuanku dan berdoa kepada Tuhan untuk mendapat anak. Inilah aku berdoa. Untuk dapat anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan padaku apa yang ku minta daripadanya. Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup. Terserah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah Tuhan. Hana juga sama. Kalau tadi syaratnya itu karena Hana pribadi sudah ngomong ini anak untuk Tuhan. Akhirnya setelah waktunya disapeh, dia bawa ke bait Allah, serahkan pada Tuhan. Kelihatannya ada di antara saudara yang sudah berjanji serahkan hidupmu untuk Tuhan. Hari ini Tuhan bicara. Serahkan hidupmu. Tepati nasarmu. Dengarkan panggilan daripada Tuhan. Kalau Tuhan ingin pakai hidupmu, itu anugerah. Saya katakan, kalau saudara pernah tahu dipanggil Tuhan, itu anugerah. Gak akan rugi. Saya dulu pengusaha. Saya dipanggil oleh Tuhan jadi pendeta, gembala sidang gak mudah. Tapi saudara gak akan rugi. Waktu saya melangkah sampai sekarang saya merasa untung. Saya dulu mendengar panggilan Tuhan. Saya merasa wah diberkati. Jauh lebih diberkati daripada aku tidak nanggapi panggilannya. Karena Tuhan ingin kita yang sudah diselamatkan bisa dipakai oleh Tuhan selamatkan. Hana sudah diberi. Dia boleh anaknya dipakai Tuhan sepenuh waktu untuk juga melayan Tuhan sehingga pekerjaan Tuhan bisa maju, banyak orang bisa ditolong dan diselamatkan. Enggak pernah rugi. Kita memberi pada Tuhan itu enggak pernah rugi. Kita mempersembahkan sesuatu enggak pernah rugi. Mempersembahkan hidup enggak pernah rugi. Mempersembahkan apapun talenta enggak pernah rugi. Ya, itu luar biasa. Roma dipakai oleh Tuhan enggak pernah rugi. Sekarang kita lihat ya. 1 Samuel 2 ayat 18 dan seterusnya. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh saudara. Ia masih kanak-kanak. Dan tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain linen. Itu ya pakaian seorang nasir Allah. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil. Ibunya terus ya karena mencintai dia,
merhatikan terus anaknya dipersembahkan Tuhan, melayani, ya dia rindu anaknya bisa baik. Setiap terus dibuatkan jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban 9 tahunan. Ini luar biasa, saudara. Keluarga ini sungguh-sungguh setia, nggak pernah tidak. Ditulis ya, saudara. Sejak tadi kita baca ayat-ayat pertama, setiap tahun pergi ke bait Allah untuk sujud menyembah, untuk membawa persembahan. Lalu tadi waktu Nasar juga waktu dia diejek juga sama, setiap tahun ke bait Allah sekalipun Hana diejek terus. Yang ketiga saya masih ingat, ya kembali ke bait Allah, sujud nyembah, ibadah, mempersembahkan korban dan mempersembahkan nasarnya, korban nasarnya. Yang ketiga, nasar. Sekarang saudara juga sama. Sekarang setiap tahun diulang lagi ke bait Allah, ya untuk ibadah, untuk mempersembahkan korban selalu tahunan. Saya lihat kagum. Ayat 20, lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan padamu dari perempuan ini, ganti yang telah diserahkan pada Tuhan. Sekarang didoakan lagi. Ini anak sudah diberikan pada Tuhan. Itu waktu satu-satunya loh. Sajak saudara ngerti loh. Hana kan seorang wanita, ibu yang gak bisa punya anak. Dia bernasar supaya dapat anak. Setelah dapat anak, saudara dengar loh. Ini anak satu-satunya. Dia berani mempersembahkan pada Tuhan. Dia tetap setia ibadah. Dia tetap setia memberikan persembahan. Saat itulah Tuhan kembali. Ya melalui Eli, kalau dulu janji, sekarang mulai Eli berkati. Ya Tuhan kiranya memberikan keturunan padamu dari perempuan ini. Ya ganti yang telah diserahkan kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana. Seperti tadi, Tuhan ingat pada Hana. Tuhan mengindahkan Dana. Tuhan mendengar doa Hana. Sehingga dia mengandung. Sekarang sudah tidak mandul. Ia mengandung. Dan melahirkan 3 anak laki-laki. Dan 2 anak perempuan lagi. Ya saudara, perhatikan. Jadi dia nggak punya anak. Minta anak pada Tuhan disertai bernasar. Lalu ya, dia memberikan janji, Tuhan juga jawab dengan janji, dia imani, punya iman, Tuhan nyatakan janjinya. Dibutuhkan iman untuk penggenapan janji Tuhan. Nah, lalu dia juga menepati lagi, sungguh-sungguh, beri persembahan, lalu anak ini diberikan pada Tuhan. Ingat ya, satu-satunya anak yang sudah puluhan tahun diperjuangkan. Sekarang didengar doanya, tapi dia karena sudah penasaran, dia tetap bawa. Untuk Tuhan gak pernah rugi. Banyak orang gak ngerti, hitung-hitungan dengan Tuhan keliru. Kalau Tuhan hitung-hitungan dengan kita itu sudah habis, tidak ada apa-apanya. Ini satu saat dibawa, diganti Tuhan berapa? 5. 3 laki, 2 wanita. Saudara dengar, ini Tuhan loh. Karena Hana sebetulnya mandul, tidak bisa punya anak. Dengar ya. Sebetulnya dia mandul, tidak bisa anak. Bernasar, mengimani janji Tuhan, dapat 1. 1 itu dia menepati janji. Sekarang ganti 5. Datang lagi 5. Kikir dengan Tuhan tuh rugi. Saya mengalami banyak sejak saya percaya dengan Tuhan. Sejak saya ikut dengan Tuhan. Sejak saya melayani dengan Tuhan. Saya bersyukur seluruh keluarga saya, itu berani kalau untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Saya bersyukur. Saya juga bersyukur jemaat keluarga Allah berani kalau untuk Tuhan. Saya bersyukur. Pelayan-pelayan Tuhan berani kalau untuk Tuhan. Dan saya lihat dikembalikan Tuhan berlipat-lipat ganda. Hana ini
5 kali lipat. Lalu yang terakhir, sementara itu makin besarlah Samuel. Dengar ya. Makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Ini hebat. Dengar ya. Makin besarlah Samuel, bukan hanya besar tubuhnya. Bukan hanya makin tambah umurnya. Bukan hanya tambah yang lain, saudara. Bukan hanya di hadapan manusia. Ya, makin bersalah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Artinya di hadapan Tuhan, ini orang besar. Ini imannya besar. Ini bisa dipercaya besar. Ini bisa dipakai besar-besaran. Itu di pemandangan Allah ini besar. Bukan kecil. Sudah dengar? Apa yang kita persembahkan? Kalau yang kita persembahkan sebetulnya bagi kita nggak berarti. Bagi Tuhan itu nggak juga sama. Karena yang dilihat Tuhan bukan nilai. Yang dilihat Tuhan itu hati. Kalau memberi itu harus dengan hati. Yang kita anggap nggak ada nilainya. Ya enggak apa-apa. Tapi ya sama. Bagi Tuhan nggak ada nilai. Yang bagi kita itu wah ini besar. Saat itu anak satu-satunya. Bagi Tuhan itu besar. Dan akhirnya saudara dengar. Yang kita persembahkan secara luar biasa bagi kita. Akhirnya dipakai Tuhan luar biasa. Berguna bagi pekerjaan Tuhan luar biasa. Dilipat gandakan luar biasa. Dipakai Tuhan luar biasa. Itulah Samuel. Untuk memberi seperti ini dibutuhkan juga iman. Iman adalah dasar dari sesuatu. Kita nggak percaya dengan Tuhan, nggak akan bisa memberi. Apalagi memberi yang besar, nggak akan bisa. Hanya orang yang punya iman 100% pada Tuhan, orang itu sudah beda. Untuk setia beribadah, nggak punya iman, nggak akan setia. Kadang-kadang ibadah, kadang-kadang enggak. Kalau sedang diberkati ibadah, sedang ada masalah enggak ibadah. Kalau sedang nganggur ibadah, sedang repot banyak gangdo, enggak ibadah. Belum punya pacar, ibadah. Sudah punya pacar, enggak ibadah. Belum punya anak, ibadah melayani. Sudah punya anak, tuannya yang ditinggal. Waktu aman ibadah, waktu resiko enggak ibadah. Hanya orang yang punya iman. Setia. Seperti Elkanah, Hana. Selalu. 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 Setia dalam ibadah. Untuk menyembah Tuhan. Untuk cari Tuhan. Setia mempersembahkan korban bagi Tuhan. Tanda kasihnya pada Tuhan. Saudara. Itu karena punya iman. Tuhan itu baik. Semua dari Tuhan. Punya iman. Bahkan Benasar nepati Nasar apalagi tadi satu-satunya. Yang sudah diperjuangkan puluhan tahun. Itu enggak punya iman besar enggak bisa. Ya. Dibutuhkan iman. Untuk kita bisa taat. Dibutuhkan iman. Untuk kita berani melangkah. Dibutuhkan iman untuk kita setia. Dibutuhkan iman untuk kita memberi. Iman itu dasar. Pertama iman. Kekristenan dasarnya iman. Iman percaya pada Tuhan. Tuhan itu ada. Tuhan itu maha besar. Tuhan itu maha kasih. Tuhan itu nyata. Itu iman. Gak lihat kok saudara. Betul toh? Kita bisa hidup berjalan dalam tuntunan Tuhan hanya dengan iman. Mau melayani karena iman.
tidak goyah dalam badai karena iman, saudara. Suka mendekat dengan iman. Ya, saya tidak perpanjangkan, saudara. Tapi sekali lagi dibutuhkan iman dalam kehidupan kita. Untuk apapun. Untuk taat, untuk setia, untuk melayani, untuk ibadah, untuk memberi, saudara, untuk semua. Untuk dapat jawaban doa, untuk mendapatkan apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, untuk dapat mujizat butuh iman. Untuk kesembuhan, untuk pemulihan keluarga, untuk breakthrough dalam keuangan. Apalagi seperti ini. Dunia dalam kegelapan, bangsa-bangsa dalam kekelaman. Terang Tuhan datang, itu butuh iman. Kita nggak punya iman, tidak berani terima. Oh, supaya mengalami Yesaya 60 butuh iman. Terima terang Tuhan. Kalau nggak punya iman, bingungi BBI dengan COVID, BBI dengan krisis, BBI dengan kegelapan, BBI dengan apa? Resesi ekonomi. Enggak, Tuhan. Saat ini saya percaya Tuhan sedang bicara iman. Saya tutup dengan satu ayat. Tuhan berkata, kalau aku datang kembali, adakah iman yang aku dapatkan di bumi? Adakah iman yang aku dapatkan di hatimu? Di hati kita. Ada enggak iman? Iman itu karena dasar, awal. Kita akan mengikuti Tuhan. Kita akan tinggalkan dosa. Saudara, ya saja itu kita tangkap, saudara. Sekarang saya ingin doakan supaya setiap saudara sungguh-sungguh tangkap firman ini. Supaya saudara juga diberikan iman. Kalau saudara merasa belum punya, minta pada Tuhan. Ya, saya percaya Tuhan mau memberi iman. Bahkan ingin beri iman. Setiap kali firman disampaikan karena Tuhan itu ingin kita mendapat, kita melakukannya. Ya, saudara mari kita doa. Terima kasih Tuhan, kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Tuhan firman-Mu mengajar kami dibutuhkan iman. Tuhan, biar kami bisa melihat diri kami sendiri. Tuhan, biar kami miliki iman kepada Engkau dalam segala keadaan. Percaya sungguh-sungguh kepadamu. Engkau ada, Engkau maha kuasa, Engkau maha kasih. Janjimu pasti digenapi. Firman-Mu pasti benar Tuhan. Oh, pewayanmu Tuhan luar biasa. Remamu pasti kalau diikuti menjadi kenyataan. Tahun ini tahun kemuliaan Yesaya 60. Tuhan kami percaya pasti Tuhan genapi. Doa-doa yang dipanjatkan Tuhan beri kami iman daripada Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh melalui iman Tuhan Kau bertindak. Tuhan Kau berkarya. Tuhan hamba-Mu doakan setiap orang yang sedang mengikuti ini. Berilah iman. Berilah iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Beri iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Diberi iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku impartaskan iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku impartaskan iman dari Tuhan. Sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus. Aku impartaskan iman dari Tuhan. Terima saudara. Dengan iman juga. Tuhan kami tahu Tuhan memberikan iman pada setiap bayi. Punya iman untuk mengampuni. Punya iman untuk tinggalkan dosa. Punya iman untuk doanya. Punya iman untuk ketaatannya. Punya iman untuk memberi. Punya iman untuk melayani. Punya iman untuk nomor satukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan iman pada setiap kami. Dan melalui iman kami akan lihat Engkau berkarya luar biasa. Seperti kepada Hana. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak sudah doakan. Dan Roh Kudus. Engkau yang berkarya. Engkau yang lakukan mujizat. Engkau yang membuat kami semua lihat. Janjimu digenapi. Firmanmu digenapi. Amin. Saudara. Ya saya percaya. Tuhan sudah bicara pada saudara. Tangkap. Miliki iman.
jangan kehilangan iman. Iman itu dasar. Kita melakukan segala sesuatunya, dapat segala sesuatunya karena iman kepada Tuhan. Ya, jadi besok kita masih ketemu, saudara. Ya, hari Kamis jangan lupa jam 6. Saya dorong setiap saudara, ya kirim link, saudara. Ajak semua. Lebih banyak yang bisa ngikuti, lebih banyak yang akan dapat pertolongan anugerah dari Tuhan. Ya, jadi orang yang mendekat pada Tuhan. Hiduplah dalam tuntunan Tuhan. Karena itu menentukan kita bisa langkahnya benar atau tidak, kita memuliakan Tuhan atau tidak, kita ngalami janji Tuhan. Kita jadi berkat, saudara. Ya, saudara yang ngalami jangan lupa bersaksi, saudara, sehingga kita bisa jadi berkat bagi yang lain. Permohonan doa, saudara bisa kirim, dan saya percaya Tuhan akan berkati. Ya, sampai berjumpa kembali besok. Sorry.